Selamat pagi. Halo Genki Hajar. Perkenalkan, kami dari tim Kalteng 03000012. Saya, Meada Dama sebagai ketua tim dan dua tim anggota saya. Saya Sasmito Aji. Saya Afrilia Mulyani. Berikut adalah video problem solving dari tim kami terkait permasalahan yang diberikan. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas menyatakan bahwa limbah makanan yang terbuang food loss and waste di Indonesia selama tahun 2000 hingga 2019 mencapai 23 hingga 48 juta ton per tahun atau setara 115 sampai 184 kg per tahun. Limbah makanan atau sampah makanan yang tidak diolah akan menimbulkan banyak permasalahan seperti penyakit, polusi, dampak ekonomi, dan sebagainya. Dampak ekonomi dari food loss and waste mencapai 213 triliun sampai 551 triliun rupiah per tahun atau setara dengan 4-5% produk domestik bruto Indonesia. Sampah makanan merupakan jenis sampah organik yang dapat kita manfaatkan karena kayanya unsur karbon dan hidrogen sebagai penyusun utama senyawa organik yang terkandung dalam sampah tersebut. Sebagian kecil lainnya, unsur-unsur yang terkandung dalam sampah organik adalah nitrogen, fosfor, dan oksigen. Nah, teman-teman, menurut cerita yang telah disampaikan, apa sih masalah yang dihadapi oleh Indonesia? Tentu saja tentang limbah makanan. Limbah makanan atau sampah makanan yang tidak diolah akan menimbulkan banyak permasalahan seperti penyakit, polusi, dampak ekonomi, dan sebagainya. Iya, dampak ekonomi dari food loss and waste mencapai 213 triliun sampai 551 triliun rupiah per tahun atau setara dengan 4-5% produk domestik bruto Indonesia. Terus, kalian tahu tidak unsur apa yang dihasilkan oleh sampah organik yang reaktif ketika berikatan dalam proses pembakaran dalam pembangkit listrik? Tidak, namanya unsur apa? Gas metana atau CH4. Itu yang ku tahu dari beberapa sumber seperti TV Edukasi dan Suara Edukasi. Terus, apa solusi untuk menangani limbah organik? Bagaimana kalau kita buat pupuk rumah tangga? Ide bagus. Caranya gimana? Yuk kita cari tahu sama-sama. Misalkan ada permasalahan sampah makanan selama tahun 2019 di Kota Jaya Abadi dapat mencapai 3 ton. Jika pertumbuhan sampah makanan di Kota Jaya Abadi 1% setiap tahunnya, berapa total sampah di Kota Jaya Abadi dari tahun 2019 hingga 2023? Nah, teman-teman, dari soal kan kita dapat mengetahui pada tahun 2019 itu terdapat 3 ton. Kita itu ditanya berapa total sampah pada tahun 2019 hingga 2023. Kalau setiap tahunnya itu penambahannya 1%. Jumlah sampah yang ada di tahun 2019 3.000 kilo. Kan kita ubah ke kilo. 3.000 kilo. Berarti 2020 ini baru ditambahin 1%. Jadi, total sampah di Kota Jaya Abadi dari tahun 2019 sampai tahun 2023 adalah 15.303,015 kg atau setara dengan 15,3 ton. Wah, ternyata banyak banget ya. Iya. Jadi gimana nih alternatif kita supaya sampah organik yang terbuang ini dapat bermanfaat? Nah, teman-teman, berdasarkan beberapa referensi yang sudah kita pelajari, baik dari TV Edukasi, Suara Edukasi, artikel-artikel di blog dan jurnal penelitian ilmiah, ada 3 alternatif solusi yang dapat kita rekomendasikan untuk menyelesaikan permasalahan sampah organik yang dihadapi. Apa saja? Solusi yang pertama adalah pengolahan pupuk organik cair atau POC. Solusi yang kedua, pengolahan pupuk organik padat. Dan solusi yang ketiga, pengolahan biogas dari limbah organik tersebut. Ketiga solusi ini bisa kita rekomendasikan karena sangat ramah lingkungan. Dan dari ketiga alternatif solusi yang ada, kami memilih alternatif solusi yang pertama, yaitu pengolahan pupuk organik cair atau POC. Kenapa? Karena 3M, mudah, murah, dan manfaat.
Mudah, karena semua bisa membuatnya. Murah, karena alat dan bahan yang digunakan ada di sekitar kita dan tidak memerlukan banyak biaya. Manfaat, hasil yang didapat bisa digunakan sebagai pupuk di pekarangan rumah. Kalau begitu, bagaimana kalau kita coba membuatnya? Yuk, Alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat POC memanfaatkan barang bekas di sekitar, seperti ember sebagai bak komposter, pengaduk, lem tembak, stop kran, selang, gelas beker, botol plastik yang sudah dilubangi, jaring, lakban, bioaktivator E4, pisau, gunting, kawat, sampah organik. adapun langkah perakitan prototipe sebagai berikut. Yang pertama, pasang stop kran pada ember yang telah dilubangi. Langkah selanjutnya, pasang jaring. Jaring ini berfungsi untuk menampung sampah organik. Selanjutnya, hubungkan selang antara ember dengan botol plastik yang sudah dilubangi. Untuk menutup lubang, silakan gunakan lem tembak. Sekian perakitan prototipe untuk membuat POC. Cacah terlebih dahulu sampah organik. Masukkan sampah organik yang sudah dicacah. Tambahkan 10 liter air ke dalam bak komposter. Untuk 10 liter air, tambahkan 100 ml E4. Kemudian, aduk sampah organik yang telah diberi EM4. Selanjutnya, isi botol plastik dengan air sampai selang tenggelam. Fungsinya agar gas dalam bak komposter tidak tertampung di dalam. Kemudian tutup rapat bak komposter. Lalu diamkan selama 3 hari. Nah, teman-teman, setelah 3-4 hari didiamkan, inilah hasil pupuk organik cair yang kami buat. Pupuk cair ini bisa langsung digunakan untuk memupuk tanaman di pekarangan rumah. Bagaimana teman-teman? Mudah bukan membuat pupuk organik cair? Benar sekali teman-teman, selain mudah, biaya yang dikeluarkan juga sangat murah dan hasil yang didapat sangat bermanfaat. Karena itu, kita harus selalu berpikir kritis untuk memanfaatkan apapun yang ada di sekitar kita agar bisa berguna, termasuk limbah organik ini yang bisa diubah menjadi pupuk. Benar sekali, dengan begitu permasalahan tentang sampah organik bisa diatasi. Berdasarkan prototipe dan simulasi yang sudah kami lakukan selama beberapa hari ini, kami dapat menyimpulkan bahwa sampah organik dapat diolah menjadi pupuk dengan proses pengolahan hanya menggunakan alat-alat sederhana. Semakin lama proses pengolahannya, maka hasil yang didapat akan semakin baik. Hal ini selaras dengan kesimpulan dari jurnal penelitian ilmiah dengan judul
pembuatan pupuk organik cair dari sampah organik rumah tangga dengan penambahan bioaktivator EM4 oleh Thoyib Nur, Ahmad Rizali Nur, dan Mutia Elma, yang mengatakan bahwa semakin lama proses pembuatan pupuk organik cair dan semakin banyak penambahan volume EM4 akan meningkatkan kandungan nitrogen, fosfor, dan karbon. Adapun kekurangan dari prototipe yang kami buat adalah terjadi kebocoran pada keran dan selang, penutup bak komposter kurang rapat karena alat yang kami gunakan sangat sederhana. Sekian video problem solving dari tim kami. Saya Meario Dama. Saya Sasmito Aji. Saya Afrilia Mulyani. Semoga apa yang kami lakukan ini bermanfaat. Terima kasih.